Wanita secara tidak sengaja melihat mantan suaminya yang sedang menderita di perusahaan. Ternyata itu adalah mantan suaminya sendiri. Dengan heran, dia mendekatinya. "Kenapa kamu ada di sini?" "Datang untuk mengajar." Pria ini merasa campur aduk di hatinya saat ini. Dia teringat saat perusahaan bangkrut. Gambaran istri yang dengan tegas meninggalkannya. "Kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja." Melihat mantan istrinya hidup begitu gemilang sekarang. Agar mantan istrinya tidak malu, dia meminta wanita itu, "Jangan biarkan rekan kerja tahu tentang hubungan mereka." "Permisi, di mana ada sebuah buku harian?" "Di sana." "Terima kasih." Kemudian dia berbalik dan pergi. Wanita sama sekali tidak menyangka, mantan suami yang dulu begitu menakutkan dan menyakiti, sekarang begitu menderita dan terpuruk. Namun yang tidak dia ketahui adalah, sejak dia bercerai dengan pria itu tidak hanya mengantar air di siang hari, tetapi juga bekerja sebagai supir taksi malam hari dengan membawa anaknya. Kesedihan dan kepahitan hidup ini, hanya dia yang harus menanggungnya sendirian. "Ayah ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kalau kamu keluar bersama bibi sebentar lagi, berbicaralah dengan lembut. Ayah akan menjelaskan perasaanmu dengan baik." "Apakah kamu butuh taksi?" "Supir taksi." "Saya yang Anda panggil sebagai supir taksi." "Di manakah mobilnya?" "Apakah mobil ini bisa dinyalakan?" "Bisa." "Apakah ada wawancara?" "Itu. Ada masalah, biar saya jelaskan." Saat pria ingin menjelaskan, ketika dia membawa anaknya sendiri, pemilik mobil sudah tertidur. Sedikit mabuk, dia langsung tertidur begitu masuk mobil. "Saya akan menjelaskannya kepada Anda nanti. Ingatlah, mobil ini tetap bagus. Setelah naik, jangan berlari-lari seenaknya." "Baiklah." Namun yang tidak terduga bagi pria, mobil tiba-tiba menghilang di tengah jalan. Menghadapi pemilik mobil yang mabuk, pria juga tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menghindari pemilik mobil kedinginan, dia dengan baik hati membantu wanita itu mengenakan jaket. Tidak disangka wanita itu merasa sama. Tiba-tiba terbangun. "Kamu membuatku kaget. Apa yang sedang kamu lakukan?" "Kamu siapa?" "Nama saya Meng Bao. Saya sopir penggantinya." "Kamu mabuk, jadi kamu memanggil saya untuk mengemudi. Kamu ingat, ini di mana?" "Jika tidak salah, sepertinya itu kuburan." "Kuburan? Mengapa kamu membawa saya ke kuburan?" "Saya akan membawa kamu kembali." "Jangan berteriak. Kamu membangunkan anak. Kamu membuatnya menangis. Anak ini terlalu menakutkan. Jangan menculik saya dan anak. Saya akan melaporkan ke polisi." "Kamu jangan sekali-kali melaporkan ke polisi." "Kamu mau apa?" Melihat wanita menjadi tenang, barulah dia menjelaskan secara detail proses mengantarkan dia sendiri sebagai sopir penggantinya. Tidak disangka belum sempat menjelaskan beberapa kalimat, wanita langsung menunjukkan reaksi mabuk. "Ayo, bersihkan. Berapa banyak yang kamu minum?" "Minum lebih banyak air, akan terasa nyaman." "Maaf, Nyonya Chen." Pria sebenarnya ingin menjelaskan lebih lanjut, namun wanita kembali terlelap, hanya bisa menunggu pemilik mobil bangun dengan putus asa. "Kamu siapa, sopir pengganti? Ini di mana?" "Pemakaman." "Bagaimana saya bisa di sini?" "Jadi begitu. Anda tidak ingat sama sekali kan? Anda meminta saya menjadi sopir pengganti. Anda masih ingat kan? Saya mengemudikan mobil Anda untuk mengantarkan Anda pulang. Akhirnya mobil kehabisan bensin di tengah jalan. Mengapa Anda tidak mengisi bensin? Mobil Anda sebesar ini. Berapa banyak uang untuk mengisi tangki penuh? Cukup untuk makan berapa kali? Lagi pula, bagaimana jika Anda sadar dari mabuknya? Tidak ingat kejadian ini. Lalu saya harus mencari siapa? Anda tadi muntah. Anda melihatnya, kan? Saya merawat kamu. Saya khawatir Anda mengalami kecelakaan. Jadi saya menjaga di sini. Aku ingat. Baiklah, bolehkah saya membawa anak saya pulang?" "Anak? Maaf, saya lupa. Saya sudah bercerai. Anak saya selalu bersama saya. Di tengah malam, saya tidak bisa meninggalkan anak saya sendirian di sana. Saya sebenarnya ingin menjelaskan tadi, tapi Anda tadi minum terlalu banyak. Maaf, tolong, jangan pernah mengeluh tentang saya." Wanita mendengar kesulitan pria, dan menyadari bahwa pria tidak bermaksud jahat, maka dia mengeluarkan amplop besar dari tasnya, sebagai bayaran untuk pria. Namun pria tidak mengambil semuanya, melainkan hanya menerima biaya pengemudi pengganti 200 yuan. "Tunggu sebentar. Bisakah kamu menemaniku?" "Jadi begitu. Itu. Bagaimana kalau Anda istirahat di mobil dulu? Kemudian telepon keluarga atau teman, biar mereka segera datang menjemput Anda. Saya di sini untuk menjaga." Tindakan ini membuat wanita merasa lebih menyukainya seketika. Yang membuat pria tidak terduga adalah, beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba menerima telepon dari wanita. "Saya orang yang sebelumnya meminta Anda untuk menjadi sopir pengganti mobil yang berhenti di depan taman. Saya ingat kamu." Alasan wanita menelponnya, karena dia menghargai karakternya. Karena dia memiliki acara malam ini, membutuhkan seorang sopir pengganti dengan cepat.
Gajinya adalah 300 yuan per jam. Menanyakan apakah dia tertarik atau tidak. Pria itu ragu sejenak, agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Dia setuju. Malam itu, pria datang sesuai janji, dan mengantarkan wanita ke tujuannya. Pak Chen, aku menunggumu di dalam mobil. Telepon aku saat kamu akan pergi. Jika di dalam mobil, masih perlu kamu berpakaian seperti ini. Benar. Yang disepakati di telepon adalah biaya pengemudi pengganti. Pekerjaan pengawal ini, itu cukup banyak biaya pengangkutan. Malam ini aku akan membayar 2 kali lipat untukmu. Ayo pergi. Baru saja masuk ke ruang pesta. Pria itu langsung dikenali oleh orang lain. Bos Siang. Benar-benar kamu, Bos Siang. Lama tidak bertemu. Apakah kalian kenal? Anda mungkin tidak tahu. Bos Siang dulunya adalah pimpinanku. Kami di bawahannya. CEO Asia dari IPD. Selebriti besar. Sayang sekali proyek Red Dress gagal. Ini juga merupakan suatu. Maaf, saya harus pergi dulu. Anda lebih dulu. Mencarimu kemana-mana. Mobil pengganti sudah datang. Ayo, minum 1 gelas. Aku tidak bisa minum di mobil ini. Supirnya, kan? Kamu bercanda ya? Apakah supirnya berpakaian seperti kamu? Apakah kamu selalu istimewa? Kamu meremehkanku ya? Pakaianmu ini. Apakah ini pakaian yang kamu kenakan saat menerima penghargaan dulu? Ya, lihatlah temanku ini. Dia juga menerima dari sana. Bahkan lebih mahal dari milikmu. Minum 1 gelas. Aku sudah bilang tadi. Saya sedang mengendarai mobil orang lain. Apa yang Anda hasilkan adalah uang orang lain. Aku harus menghidupi anakku. Bukankah hanya soal uang? Apakah harga yang kamu tawarkan bisa diterima? Apakah kamu hidup dengan bahagia? Baiklah. Kamu bukan lagi Bos Siang. Aku pikir kamu adalah atasku. Kamu sudah memberikan begitu banyak tahun padaku. Selain itu, sedikit lebih keras. Saya merasa saya tidak pernah mengecewakanmu. Awalnya proyek ini untuk membantumu berlatih. Hanya ingin kamu berlatih dengan baik. Untuk tugas besarmu di masa depan. Saya tidak pernah membayangkan. Kamu telah mengkhianatiku. Kamu pikir dengan melakukan ini, kamu bisa sukses dengan mudah. Apakah kamu merasa puas sekarang? Kamu pikir dengan melakukan ini, apakah orang lain tidak tahu? Lingkungan ini terlalu kecil. Semua orang pasti akan berpikir, hari ini kamu mengkhianatiku. Besok kamu bisa mengkhianati mereka. Jadi setidaknya di industri ini, jalanmu sudah mencapai ujungnya. Tidak peduli industri apa yang saya geluti hari ini. Bahkan jika saya harus meminta-minta, punggungku lebih tegak darimu. Tuan Chen di samping menyaksikan seluruh proses. Mendengar perkataan pria itu, tanpa disadari di dalam hatinya, muncul sebuah pemikiran. Maka dia mengundang pria itu. Besok pergilah ke kantornya. Pria itu tidak tahu tujuan Chen. Bahkan tidak tahu bahwa Chen telah membuat keputusan. Keputusan yang mengejutkan. Kamu bukan tukang antar. Saat kamu mengenal saya hanyalah seorang tukang antar. Hancur oleh kegagalan sendiri. Itulah mengapa saya jadi tukang antar. Bukan hanya untuk bertahan hidup. Bagaimana dengan kepribadian dan kemampuanmu? Sudah terbukti di sini. Telah menunjukkan potensi awal. Perusahaan saya baru saja didirikan. Apakah kamu mau datang ke sini? Menjadi wakil presiden?